Pokemon telah menjadi salah satu franchise terpopuler sepanjang masa, dan animenya terbukti telah mampu menyamai popularitas aslinya sebagai game Pokemon. Game Pokemon memang masih menjadi acuan utama dari franchise ini, tetapi anime Pokemon telah menjangkau audiens yang lebih besar dan bertindak sebagai adaptasi menarik dari materi yang dibahas dalam game Pokemon itu sendiri. Anime Pokemon diuntungkan oleh protagonis utamanya yaitu Ash Ketchum yang terus berkembang sebagai pelatih Pokemon selama perjalanannya melintasi banyak wilayah. Ash telah melakukan pekerjaan yang baik dengan Pokemon yang telah ia tangkap, tetapi ia juga memiliki kebiasaan mengabaikan beberapa tangkapannya. Beberapa di antaranya sebenarnya adalah Pokemon yang luar biasa dan juga kuat. Dan inilah beberapa Pokemon tersebut yang semisal saja ya kan digunakan secara permanen. Dan kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Quilava. Dalam banyak hal, serial anime Pokemon seharusnya berfungsi sebagai pelengkap entry game Pokemon terbaru dari serial tersebut. Ash berpindah-pindah di antara banyak wilayah berbeda di seluruh dunia Pokemon, dan ia biasanya menemukan koleksi Pokemon Starter untuk setiap judul Pokemon itu sendiri. Ash telah memiliki banyak Pokemon Starter yang berbeda-beda, tetapi Quilava adalah salah satu contoh yang lebih kuat karena Ash berhasil mengembangkannya dari Cyndaquil ke Quilava. Cyndaquil milik Ash membantunya di awal wilayah Johto, tetapi faktanya ia tidak mengandalkannya sejak awal dan jauh hari baru berevolusi. Padahal bisa sangat membantu apabila ia fokuskan untuk dilatih sejak awal dan menjadi anggota permanen yang sangat keren. Torterra. Ketika Ash berusaha mencapai wilayah Sinnoh, ia telah melihat banyak petualangan sebagai pelatih Pokemon. Salah satu tangkapan awal yang dilakukan Ash di sini adalah menangkap Tortwig, yang secara kolektif dia gunakan selama lebih dari 150 episode, termasuk saat ia meningkatkannya menjadi Grotle dan akhirnya menjadi Torterra. Torterra adalah Pokemon yang sebenarnya sangat kuat, yang membuatnya sangat mengecewakan karena Ash juga membiarkan Pokemon ini ketika ia mengarahkan pandangannya ke wilayah baru. Torterra sebenarnya bisa cukup membantu dan pasti bakalan mantap banget kalau ia gunakan lagi gitu kan. Levani. Pokemon apapun yang Ash bantu kembangkan, mau apapun bentuknya, biasanya menjadi anggota tim yang sangat berharga. Ash mendedikasikan begitu banyak waktu untuk Pokemon ini, sehingga masuk akal jika ia memelihara Pokemon yang satu ini. Levani menerima perlakuan yang sangat baik, dan Pokemon yang telah berevolusi sepenuhnya ini merupakan salah satu Pokemon tipe Grass yang paling dapat diandalkan Ash selama pertempurannya di seluruh wilayah Unova. Levani memberikan kesan yang kuat dalam anime Black and White, tetapi Pokemon tersebut hampir tidak pernah ditampilkan lagi setelahnya. Jujur saja meskipun kombinasi tipenya agak-agak gitu, tapi Levani bisa jadi Pokemon kuat jika Ash terus menimbulkannya. Infernape. Ash memiliki banyak Pokemon tipe api yang kuat, dan anehnya banyak dari Pokemon ini tampaknya memiliki masalah emosional yang membantu menjalin ikatan yang erat dengan Ash. Ash pertama kali memperoleh Infernape saat ia masih berwujud Chimchar, setelah ditinggalkan oleh mantan pelatihnya. Ini adalah keadaan yang sangat tragis, tetapi Ash membantu meningkatkan kesejahteraan Pokemon tersebut. Infernape adalah monster di medan perang, dan ia memicu beberapa pertempuran Ash yang sangat ikonik. Infernape pada dasarnya dilupakan setelah Ash meninggalkan Pokemon tersebut bersama Profesor Oak saat ia menuju Unova. Tetapi itu adalah langkah yang agak konyol banget mengingat kekuatan Pokemon tersebut udah diketahui kuat gitu kan. Noivern. Ash adalah tokoh utama yang sangat ceria dan sifatnya yang menyenangkan sering tercermin dalam kelompok Pokemonnya. Noivern adalah pengecualian yang menarik untuk aturan ini dan menjadikannya salah satu Pokemon Ash yang paling menghibur selama waktunya di wilayah Kalos. Ash membesarkan Noivern dari telur Pokemon dan tidak menyia-nyiakan kekuatan mentah Pokemon yang satu ini. Ash memenangkan beberapa pertempuran yang terlihat sangat sulit, termasuk pertarungan yang melelahkan melawan Zapdos berkat keterampilan Noivern pastinya. Sebenarnya Ash menghabiskan sebagian besar waktunya di Pokemon Death Series X and Y bersama Noivern juga. Tapi sayangnya Pokemon tersebut hampir tidak disebutkan setelah akhir anime tersebut terjadi. Sceptile. Pokemon series generasi ketiga mengisahkan petualangan baru Ash di seluruh wilayah Hoenn, dan salah satu Pokemon pertamanya saat masuk adalah Pokemon starter yang populer, yaitu Treecko.
Ash membantu Draco berevolusi menjadi Sceptile, dan Pokemon inilah yang membantu Ash menaklukkan banyak pertarungan di turnamen. Sceptile menunjukkan kekuatan dan kegunaannya sehingga sungguh mengecewakan ketika Ash meninggalkannya saat ia bersiap menuju wilayah baru. Meskipun ia gunakan lagi di series generasi keempat, tapi ya tetap saja pada akhirnya ia tidak menggunakannya lagi secara permanen. Melmetal. Mayoritas Pokemon yang ditangkap Ash adalah makhluk yang masih dalam tahap awal evolusi, atau jenis Pokemon yang masih dasar tetapi dapat diubah menjadi petarung yang tangguh lah. Melmetal adalah pengecualian dan bukan hanya Pokemon tipe Steel pertama yang dimiliki Ash, tetapi juga merupakan Pokemon mythical pertamanya. Ash sendiri meningkatkan Melmetal dari status Meltan sebelumnya dan memberinya keuntungan besar selama pertempurannya di wilayah Alola. Tapi setelah itu, Ash meninggalkannya begitu saja. Meskipun ada alasan ya, tapi bayangin aja gitu Pokemon mythical yang bisa saja kuat banget tapi tidak ia gunakan lagi. Lycanroc. Ash telah berpetualang dengan Pokemon selama bertahun-tahun dan aku menyebutkan itu berulang kali, sehingga dapat dimengerti bahwa beberapa Pokemon sebelumnya mungkin terlupakan. Namun Lycanroc bisa dibilang adalah Pokemon yang baru saja dia peroleh dan membantunya menang, tapi sudah ada di masa lalu juga gitu kan. Hubungan Ash dengan Lycanroc dimulai di wilayah Alola, dan itu adalah Pokemon yang selalu ia gunakan untuk mendominasi lawan-lawannya. Lycanroc tidak hanya kuat, tetapi Pokemon ini cenderung mengembangkan temperamen yang sangat ganas, yang membuatnya semakin kuat. Pastinya, Ash belajar banyak hal dengan Lycanroc, jadi sangat mengecewakan ketika ia melupakan Pokemon ini saat ia meninggalkan Alola. Incineroar. Incineroar tidak hanya terlihat menakutkan, tetapi juga memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mendukungnya. Incineroar milik Ash ini adalah salah satu Pokemon paling berharga di wilayah Alola, dan ia meningkatkannya dari Litten masih galau gitu. Incineroar membuktikan bahwa ia tidak hanya suka bertarung, tetapi juga memiliki sejumlah Z-moves yang mematikan. Terlepas dari semua yang ditawarkan Incineroar, ia adalah Pokemon lain yang sebagian besar telah dilupakan Ash setelah ia naik ke Galar. Apes banget sih karena kurang dimaksimalkan potensinya, karena di Alola hampir seluruh episode ia masih berbentuk Torracat. Charizard. Ash awalnya berjuang untuk menjinakkan Charizard miliknya, dan itu menyebabkan hubungan yang renggang di antara mereka juga. Charizard dengan mudah menjadi salah satu Pokemon terkuat Ash, tetapi memang masalah temperamennya membuatnya menjadi agak beban gitu. Charizard tinggal bersama Ash untuk waktu yang lama, dan telah muncul sesekali setelah perpisahan mereka juga. Tapi bayangin saja kalau misalnya Ash ini membawa Pokemon permanen seperti Pikachu, maka Charizard ini adalah kandidat tertingginya. Ia ikonik dan juga kuat. Dan itulah beberapa Pokemon terbaik Ash yang bayangkan saja ia bawa dan gunakan secara permanen seperti Pikachu di setiap wilayah baru yang ia temukan. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Dan kita ketemu lagi di video lainnya. Aku pamit dulu. Dadah!